Think different, think different. Oke, that's good. Kita berpikir berbeda, tapi eksekusinya harus relevan. Kenapa? Karena jangan sampai kita hidup di dalam kotak kita sendiri, kita asik sendirian. Selamat datang di Kelas Founder Season yang kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu apa itu Kelas Founder adalah sebuah program di YouTube, di mana season yang pertama kita sudah upload 8 video, saya mengajar kurang lebih 15-25 menit, dan ada teman-teman saya juga ngajar secara free, dan isinya daging semua. Ya, jadi teman-teman bisa belajar, atau mau kepoin season yang pertama, episode 1-8, silakan. Nah, di season yang kedua, episode yang pertama, saya buat dalam rangka merayakan PT saya yang ke-40. Jadi dalam 12 tahun karir saya membangun sebuah perusahaan, saya sudah membangun 39 PT atau perusahaan. Dan tahun ini, di bulan April tahun 2021, saya membangun PT saya yang ke-40. Dan PT saya yang ke-40 ini saya dedikasikan untuk istri saya. Jadi saya bangun perusahaan, masih rahasia untuk istri saya, berpartner dengan 2 shareholder yang lain. Nah, di sini saya ingin sharing, walaupun saya punya 40 PT, bukan berarti saya punya 40 industri yang berbeda. Ya, kalau saya garis bawahi, itu hanya ada 3 industri yang berbeda. Yang pertama adalah, saya memulai karir saya membangun sebuah bisnis di bidang training dan service. Kemudian, tahun 2009-2010, saya mulai membangun real estate, ya, sebagai real estate developer. Kemudian di tahun 2018-2019 awal, saya mulai membangun venture capital. Nah, dari venture capital ini saya baru banyak mendirikan PT-PT, itu kurang lebih 20 PT terakhir itu dari venture capital. Sisanya 20 sebelumnya itu dari real estate, ya, karena saya banyak anak company. Nah, jadi di sini yang saya mau sharingkan adalah bagaimana saya bisa tetap relevan. Ini yang pertama. Ya, bagaimana saya bisa tetap relevan karena 12 tahun segala hal itu berubah, ya. Jadi kalau misalkan kita nggak relevan, kita ketinggalan zaman, walaupun kita misalkan punya modal, ya kita akan punah, ya. Dinosaurus tetap akan punah. Banyak perusahaan-perusahaan punah, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan dunia. Kenapa? Karena mereka nggak relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya relevan, tapi bagaimana kita bisa berada di performa puncak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini janji saya di Instagram. Saya pernah katakan, kalau jumlah save di salah satu feed saya di Instagram mencapai 500, saya akan bikin video ini. Ya, that's why saya bikin video ini. Nah, di sini saya akan berbagi 5 cara saya, ya, atau 5 filosofi saya, atau 5 strategi saya, ya, how to stay on top dalam waktu 12 tahun dan tetap relevan. Yang pertama, di sini saya tulis, saya selalu menghindari kontroversi dan konfrontasi. Ya, nah, ini penting banget, ya. Banyak teman-teman saya yang dekat dengan saya itu tahu banget bahwa Pak Bong itu sebenarnya lumayan paranoid. Saya lumayan paranoid, ya. Jadi setiap kali saya mengatakan segala sesuatu itu saya sampai cross check. Ini nyinggung siapa atau enggak? Karena walaupun enggak bermaksud nyinggung sekalipun, banyak orang itu akhirnya mencoba untuk overthinking. Ini kayaknya feed Pak Bong diarahkan untuk siapa? Padahal enggak. Saya selalu berusaha untuk menghindari kontroversi, apalagi konfrontasi. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan selama 12 tahun karir saya tidak pernah jelekin orang. Saya tidak pernah jelekin produk orang lain. Walaupun mungkin secara nggak langsung, atau mungkin ya dengan konsep yang lebih sinis atau sarkasm. Saya juga berusaha untuk tidak melakukan sarkasm. Sarkasm adalah ya bagaimana kita mengkonfrontasi ide seseorang misalkan, atau konsep atau produk seseorang dengan cara yang memang tidak langsung. Jadi sarkas, nggak secara direct. Itu juga saya berusaha hindari. Walaupun mungkin kadang-kadang ya bisa aja ada, saya nggak sadar. Tapi saya berusaha menghindari. Nah, ini adalah salah satu filosofi saya bagaimana bisa tetap stabil dalam 12 tahun. Kenapa? Karena kita tahu, ya, ketika kita berada di puncak, itu angin akan semakin besar. Kita nggak pernah tahu bahwa ada orang mungkin yang iri, ingin menjatuhkan kita, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, ya, ketika kita menghindari 2 hal ini, walaupun dengan kontroversi, itu cepat banget naiknya. Ini shortcut. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa get attention. Kalau punya kontroversi, kita dapat get attention, ya. Ketika kita get attention, ya kita bisa manfaatkan itu, ya. Kita bisa komersialisasikan attention yang kita dapatkan. Tapi ya saya lebih pilih yang lebih cooling down, lebih stabil, naik sedikit demi sedikit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Nah, saya ingin jelaskan singkat sedikit. Mungkin ini adalah filosofi yang agak aneh ya, tapi ini realistis. Ya, musuh di sini ini saya kasih tanda kutip ya. Bukan berarti kayak musuh gebuk-gebukan gitu ya, kalau nonton film drakor atau drama Korea gitu, musuh benar-benar musuh. Enggak. Musuh di sini sometimes kompetitor kita. Sometimes mungkin ya salah satu direct kompetitor kita. Nah, jadi banyak dari kita itu seringkali hanya berpikir secara direct, misalkan, oke, gimana caranya gue kalahin musuh gue nih, ya. Tapi kita juga harus bisa mengukur, harus punya penggaris untuk mengukur. Pertama, siapa kita? Yang kedua, apa yang kita punya? Dan yang ketiga, realistis nggak mengalahkan mereka? Nah, kalau memang nggak bisa, maka langkah yang paling, buat saya pribadi, boleh dipraktekkan, boleh nggak, yang paling realistis adalah ajak mereka berkolaborasi. Nggak harus selalu kerjasama. Ya, kerjasama mungkin kayak join gitu, nggak. Bisa berkolaborasi. Nah, ini yang saya lakukan. That's why kenapa dari 40 PT yang saya dirikan, saham terbesar yang saya miliki adalah 30% ke bawah. Ya, jadi tidak ada yang di atas 30%. Jadi 30% ke bawah. Share saya di 40 PT tersebut. Loh kok begitu? Ya, karena salah satu prinsip saya adalah saya ini bukan Superman. Setiap orang tuh punya expertise yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita collab, ya kita akan gede bersama-sama. Jadi kalau misalkan kolaborasi atau misalkan JV atau joint venture, ya bukan 10 tambah 10 sama dengan 20, tapi 10 tambah 10 itu bahkan bisa jadi ya 30 atau 40. Kok bisa begitu, Pak? Itulah konsep dari merger, ya. That's why kalau misalkan teman-teman nonton di video saya sebelumnya, saya undang Bro Dani Sutradewa, ya ketika merger dilakukan oleh Tokopedia dengan valuasi 7,5 miliar dolar, Gojek dengan 10 miliar dolar, harusnya kalau ditambahkan jadi 17,5 kan? Tapi begitu mereka merge, itu nilai valuasinya menjadi 40 miliar. Jadi bukan 10 tambah 7,5 jadi 17,5, tapi jadi 40 miliar dolar. Jadi itu adalah konsep kolaborasi. Kemudian yang ketiga, berpikir berbeda tapi dengan eksekusi yang relevan. Nah, jadi banyak dari kita seringkali hanya fokus untuk think different, think different, think different. Oke, that's good. Kita berpikir berbeda, tapi eksekusinya harus relevan. Kenapa? Karena jangan sampai kita hidup di dalam kotak kita sendiri, kita asik sendirian. Ya, jadi asik sendirian itu apa? Saya selalu mengatakan kepada tim saya, ya, kepada shareholders, kepada yang lain, ya, kepada orang terdekat saya katakan, sekarang kita bikin produk, kita bikin service, kita bikin perusahaan. Siapa customer kita? Customer kita adalah orang lain. Customer kita, bukan diri kita sendiri. Jadi berhentilah membuat produk untuk menyenangkan kita sendiri. That's why kenapa banyak orang yang akhirnya think different, akhirnya nggak relevan, nggak relate, produknya nggak laku, nggak diterima pasar. Karena mereka bikin produk untuk mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa produk itu bagus versi mereka sendiri. Padahal orang lain tidak melihat itu hal yang bagus. Jadi kita harus bisa melakukan eksekusi yang relevan. Karena sekarang dunia berubah dengan sangat-sangat cepat. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak punya eksekusi yang relevan, kita ya nggak bisa bersaing. Contoh misalkan saya ngelihat banyak customer service atau admin account social media dari brand-brand dunia. Itu mereka tidak lagi menggunakan konsep customer service yang memang kaku, formal, telepon ada di enggak. Ya beberapa brand-brand dunia itu yang menjadi admin di account di Twitternya, itu kalau ngomong itu isinya 90% kocak. 10% itu formal, ya. Jadi itu yang akhirnya membuat orang kok merasa lebih relevan, ya. Kemudian yang keempat. Nah, dari 5 poin ini, walaupun ini masih poin keempat, saya bisa katakan ini adalah poin yang paling sulit. Poin yang tersulit. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita memprediksi penurunan kita pada saat kita lagi di atas. Ini berbeda ceritanya kalau kita buat prediksi saat kita turun. Ya, semua orang akan membuat prediksi dan akan membuat plan saat lagi turun, tapi saat ada di atas, orang akan lupa diri. Kenapa? Saat lagi di atas, kita akan menerima pujian. Saat ada di atas, kita nggak terima kritik. Saat lagi ada di atas, ada ego yang menjadi selimut kita. Sehingga kita akan berpikir bahwa akan ada momentum lagi. Akhirnya kita lupa diri dan akhirnya kita crash, kita jatuh. Nah, kenapa kok saya bisa berpindah industri? Saya ingin cerita waktu tahun 2014. Sebagai seorang motivational speaker, itu saya enak sekali. Setiap hari, setiap bulan saya terbang 20 kali diundang oleh perusahaan memberikan training. Ya, saya bisa mendapatkan income yang cukup lumayan. Ya,
Dan saya punya kelas, saya punya training, saya punya workshop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahun 2014, saya tidak menerima lagi. Jadi 2014 saya stop. Jadi saya tidak terbang kemana-mana lagi. Ya karena juga saya berencana untuk punya anak waktu itu. Saya menikah tahun 2012. Ternyata capek juga terbang-terbang keliling Indonesia. Jadi saya stop semuanya. Semua orang terdekat saya bingung. Ini orang ngapain? Udah enak ya jadi seorang motivational business speaker, tinggal diundang, ngomong doang dapat uang. Dia stop semuanya. Dan start satu hal yang baru. Ya, saya bangun apartemen Brooklyn, tempat saya berdiri sekarang. Ya, walaupun sebenarnya saya sudah main di dua kaki. Saya sudah membangun properti dari tahun 2009. Tapi 2014 saya putuskan untuk saya jump 100%. Ya. Kemudian ketika saya jalankan properti, saya udah merasa, oke, ini saatnya saya mulai belajar industri lain, yaitu di investment sebagai venture capital. 2018 akhir 2019 awal saya dirikan Salt Ventures atau venture capital firm bersama dengan 3 sahabat saya. Ya. Nah, jadi saya selalu memprediksi kira-kira kapan ya saya harus bisa tetap relevan pada saat saya lagi ada di puncak. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ya jangan serakah. Oke, ini kelihatannya ya semua orang juga tahu ya. Tapi saya ingin jelaskan dengan perspektif yang berbeda. Karena serakah itu akan memakan kita dari dalam. Ya, jadi bayangin kalau misalkan kita kena sesuatu dari luar, kita bisa pasang tameng, kita bisa berlindung, kita bisa cari obat penawarnya. Tapi bagaimana kalau kita dimakan, digerogotin dari dalam? Itu adalah apa? Greedy. Greedy atau serakah itu yang memakan kita dari dalam. Nah, jadi buat saya sebenarnya harus tahu apa itu kata cukup. Ya, harus tahu apa itu kata cukup. Jadi saya pribadi jujur aja, ketika saya jalankan perusahaan, saya bangun perusahaan, saya invest, saya tidak fokus pada money. Kenapa? Karena nilai itu besar atau kecil itu semua relatif. Yang saya fokuskan adalah achievement. Achievement untuk apa? Untuk profil saya. Kalau saya merasa achievement saya sudah capai, walaupun mungkin secara nilai biasa aja buat orang-orang, saya nggak paham. Buat saya itu cukup. Ya, nah ini akan menghindari kita dari kejatuhan yang besar. Nah ini yang membawa saya bisa tetap relevan dan stay on top selama 12 tahun. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode Kelas Founder Season kedua berikutnya.